lika-likunya panjang loh teman-teman, ya Allah. Kalau keinget dulu itu namaku itu yang di KTP sama di akte itu Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-temanku yang udah selalu support saya sampai sekarang, yang selalu ngikutin saya dengan video-video sederhanaku, yang selalu like, comment, subscribe, dan nge-share video-video sederhanaku. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah komen ataupun nggak komen. Pokoknya aku ucapkan buat semuanya banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Oh ya, di video kali ini aku mau berbagi cerita ya teman-teman, pengalamanku dulu pas menjadi TKW di Taiwan. Proses-prosesnya itu, lika-likunya aku mau berbagi cerita ya kepada teman-temanku semuanya. Sekarang karena bulan September ini aku alhamdulillah udah 3 tahun ya teman-teman di Taiwan. Dalam arti kalau 3 tahun di Taiwan itu satu kontrak ya teman-teman. Alhamdulillah nggak terasa ya, waktu begitu cepat udah 3 tahun aja. Nah, dulu tuh saya daftar di PT itu bulan April ya, tanggal 29 April. Ingat banget saya itu berapa ya, pokoknya udah bulan April gitu daftar di PT. Saya itu PT-nya lewat PT Barkahayu Safarindo ya teman-teman, yang beralamat di Magetan, Jawa Timur. Dari kampung aku itu sekitar 1 jam perjalanan ya. Saya proses dari situ PT Barkahayu Safarindo di Karas, Magetan ya teman-teman. Di situ saya pertama daftar pokoknya tuh bulan April setelah pemilu. Saya ingat pokoknya tanggal 29 itu ke situ. Terus proses gitu ya teman-teman. Sekitar prosesnya itu lama ya, karena di Taiwan kan emang banyak data-data itu harus lengkap dan perfect banget gitu loh. Saya daftar, kenapa saya memutuskan di Taiwan? Karena sebelumnya itu saya punya temen yang udah kerja di sini lama ya. Adalah teman-temanku sekolah SMA dulu, udah pada di sini banyak. Ya ada yang di PRT, ada yang di pabrik, ada yang di panti jompo. Tapi kenapa aku milih di PRT gitu, karena aku dalam arti saya itu nggak ada background kerja seperti ini tuh, dalam arti nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Notabene tuh gimana kerjanya gimana, nggak ada dalam pikiran saya itu ya, takut gitu ya. Nah saya itu daftar di situ, terus akhirnya itu pokoknya butuh perjuangan banget teman-teman. Prosesnya aku agak lama ya, karena di PT itu dulu ada libur lebaran, puasa, terus yang punya PT itu hajatan teman-teman. Pokoknya totalnya itu libur ada 1 bulan dikumpulin. Saya di situ 4 bulan. Pertama itu medical pra di Madiun. Setelah medical pra terus ini teman-teman, pokoknya dataku ya kurang, namaku kan asli namaku tuh Anita Sari tanpa spasi ya, Anita Sari gitu. Nah di KTP sama kakak itu Anita spasi Sari, jadi aku ngubah dulu waktu itu. Habis ngubah data, terus teman-temanku udah pada ID, akunya belum. Habis ngubah data itu dataku udah jadi, cuma sehari sih di Dispenduk waktu itu, nggak tahu kenapa itu di KTP sama kakak kayak gitu. Tapi dulu kerja di Indonesia nggak dipermasalahkan ya, aku kerja dulu ID saya juga Anita spasi Sari gitu.
Tapi kalau dari ijazah semua, akteku kan juga akte zaman dulu ya, zaman aku 30 tahun yang lalu. Jadi udah itu bukan kok akte baru gitu, enggak, bikinnya udah dari saya lahir itu udah sama orang tua saya udah dibikinin akte. Jadi namaku ngikutin di akte sama ijazah semua ya. Ijazahku sama semua dari TK sampai SMA. Terus data udah di itu medikalnya 2 kali ya, terus medical online di Ponorogo. Setelah medical online udah ID apa segala macem. Terus sekolah ya teman-teman, berjalannya waktu sekolah SKCK juga ya. SKCK nya di Polda, sebelumnya juga SKCK di mana, Polsek ya, SKCK di Polsek, terus Polres, habis itu udah punya data semua ya, terus di Polda. SKCK Polsek itu kan bawa surat pengantar dari desa ya teman-teman. Itu aku tuh juga udah nangis, aku tuh bener-bener nangis karena kantor desa itu saya jam 8 berangkat, belum datang teman-teman, orangnya belum ada yang datang sampai jam 9. Temenku udah di Polres di Ngawi, jam setengah 11an itu udah di Polres, akunya belum, aku masih di Polsek. Terus di Polseknya juga cepet sih, karena cuma di kantor desa itu lama banget nungguin itu, staff-staffnya belum pada datang ya. Pokoknya tuh penuh perjuangan aku. Habis itu udah terus ke Polda itu juga bolak-balik teman-teman. Tapi kalau di Polda sama PT ya, naik mobilnya sama bareng-bareng teman-teman gitu dari PT yang itu. Tapi kan juga membutuhkan waktu ya, berangkatnya pasti malam, dari PT malam karena Surabaya perjalanan paling enggak 4 jam ya kalau dari tempat saya itu. Jadi pagi-pagi jam 6 itu udah di Surabaya teman-teman. Setelah itu pasporan segala macem, terus belajar bahasa itu ya pusing teman-teman, namanya bahasa asing. Di PT saya itu dulu ya, sekolahnya itu 1 minggu cuma aktif 5 hari ya teman-teman, Senin sampai Jumat. Hari Sabtunya itu jam 12 itu udah pulang, cuma hari Sabtu bersih-bersih aja ya. Terus di PT itu ya belajar masak, belajar bersih-bersih juga ya di PT. Dan bangunnya itu pagi teman-teman, sebelum subuh itu udah bangun. Ada jadwal piket-piketnya gitu ya, dari depan sampai belakang itu asrama semua itu ada jadwalnya. Jadi jadwal piket hari ini siapa itu ada kelompok grup-grupnya gitu ya. Jadwal masaknya itu di tungku kayu itu teman-teman, masak nasi, masak sayurnya tahu sendiri lah, makan harus antri semuanya. Pokoknya ya di PT pasti yang mbak-mbak TKW TKI ya semuanya merasakan ya, dimanapun dia kerja kalau di PT suka dukanya pasti udah paham. Makan harus antri pakai supit teman-teman, kalau nggak pakai supit diomelin, tahu sendiri kan maamnya kayak gimana. Pokoknya antri, semua harus antri, nggak cuma puluhan orang ya, ratusan. Terus habis itu sorenya belajar tuh HP disita loh teman-teman aku. Jadi jam 8 kan masuk sekolah, jam setengah 8 itu HP pagi itu udah dikumpulin. Zamanku ya, kalau sekarang kurang paham juga ya, saya alamin sih kayak gitu. Setengah 8 pagi HP dikumpulin, terus malam jam 8 baru dikasih. Jadi kita sekolah itu tanpa HP, sekolah sampai jam 4 jam 4 sore, terus mandi gitu ya. Habis maghrib itu belajar bareng gitu sampai jam 8 kelar belajar, HP baru dikasih semua. Terus tidur, bangunnya subuh, sebelum subuh itu udah bangun. Pagi itu mandi antri, serba antri pokoknya ya teman-teman. Terus hari Sabtu itu bersih-bersih semuanya, terus jam 12 itu pulang aku tuh. Saya itu ya
karena kan jarak rumah saya sama PT itu 1 jam teman-teman. Kalau naik naik motor ya naiknya enggak, itu santai ya, itu 1 jam. Tapi kalau cepat gitu juga nggak sampai, itu 1 jam. Itu berangkat itu hari Senin pagi, karena sebelum jam 6 itu udah harus sampai PT ya, karena kan ada jadwal piket itu ya, bersih-bersih itu. Saya itu berangkat dari rumah kalau hari Senin itu setelah subuh teman-teman, benar-benar penuh perjuangan. Setelah adzan subuh, pokoknya setelah sholat subuh itu aku udah mandi ya dari rumah, berangkat sendiri teman-teman, naik motor. Hari Senin pagi berangkat sampai PT pokoknya sebelum jam 6, jam 6 kurang itu aku udah nyampe PT, karena lebih dari jam 6 ntar pasti ada konsekuensinya gitu ya. Itu aku lalui 4 bulan ya kayak gitu ya, namanya pokoknya kerja di luar negeri ku penuh perjuangan. Hari Senin, setiap hari Senin kayak gitu, habis subuh. Alhamdulillahnya sih nggak pernah hujan pagi apa gitu, enggak ya, karena bulan-bulan 5, 6, 7, 8 kan belum musim hujan pagi gitu, enggak. Alhamdulillah itu aku kayak gitu. Senin berangkat, Sabtu siang pulang itu kadang juga nggak pulang dulu teman-teman, karena kayak nge-refresh otak gitulah ya, kadang main sama temen satu PT gitu, kemana dulu, kadang cari jajan, cari makanan gitu ya. Prosesnya banyak, terus akhirnya teman-temanku itu udah pada yang di bawah saya ya udah pada berangkat teman-teman. Bulan 8 itu pada berangkat. Yang seangkatan aku itu adalah 6 orang apa berapa itu belum berangkat teman-teman. Kadang ya Allah pengen yang berangkat, temennya udah pada berangkat kok aku belum gitu kan, karena udah 3 bulan ya, 3 bulan lebih, itu memang lama. Terus ya pokoknya sabar, dapat job teman-teman, dapat job itu seneng ya, udah dapat job. Teman-temannya udah ini, prosesnya ada teto ya, kalau berangkat udah visa udah turun itu kita teto di Surabaya ya teman-teman, tetonya bis teto PAP terus berangkat itu ya. Berangkat itu saya tepat tanggal 10 September 2019 itu saya berangkat ke Taiwan. Saya tujuan ke Taiwan berangkat cuma 2 orang teman-teman barenganku, terus yang di Hong Kong itu 2 orang. Jadi saya itu dari PT itu berempat ya teman-teman, yang 2 di Taiwan termasuk saya, yang 2 itu tujuan Hong Kong. Jadi dari PT itu berempat, tanggal 10 September 2019 jam 10 malam ya teman-teman. Nah sampai Surabaya kan tuh tanggal 19, berangkat ke Taiwan tanggal 11 tanggal 11 September. Nah tanggal 11 September jam 6 itu udah pesawat terbang ya, tapi transit Singapura, dan transit Singapura itu siang ada 4 jam lebih lah, pokoknya sekitar 4 jaman itu saya transit di situ berempat sama teman saya, terus baru berangkat lagi ke Taiwan. Nah teman saya yang di Hong Kong itu juga yang ikut lagi tuh, dia transit lagi di Taiwan. Nah sore jam 4 aku nyampe Taiwan, teman saya yang di Hong Kong itu pindah pesawat, dia tujuan ke Hong Kong. Lah saya di Taiwan itu di Toyen keleleran teman-teman, kayak orang hilang deh, dari jam 4 sore sampai jam 1 malam itu baru dijemput lagi. Bayangin ya, dari jam 4 sore sampai malam lagi jam 1, udah tanggal 12 ya hitungannya. Penuh perjuangan pokoknya ya teman-teman, kerja di luar negeri itu banyak dukanya dan banyak perjuangan. Pokoknya momen yang gak terlupakan kerja di luar negeri itu kayak gitu ya. Tapi saya sangat bersyukur banget teman-teman ya, sekarang sudah kerja di Taiwan. Meskipun saya babu ya, PRT, babulah ya omong kasarnya, saya sangat bersyukur. Allah juga mempermudah. Sebelumnya kan saya masih kerja di Jakarta ya, saya tuh belum resign, dan sebenarnya itu nggak boleh resign dulu, suruh nunggu dulu gitu. Tapi saya memutuskan udah
bulat pikiran saya tuh untuk mengajukan resign. Alhamdulillah di ACC sama atasan saya. Terus saya tuh pulang kampung jeda berapa bulan gitu, setelah udah clear saya baru daftar di PT buat kerja di Taiwan gitu ya, di PT deket kampung saya itu. Alhamdulillah sih Allah mempermudah saya untuk bekerja di Taiwan, itu dipermudah ya. Saya tuh sangat-sangat bersyukur, karena kalau saya jeda lama nggak belum daftar gitu, kemungkinan sampai sekarang saya belum di Taiwan ya teman-teman. Karena setelah saya nyampe di Taiwan, selang beberapa bulan itu kan corona datang, itu COVID-19 ya. Terus sampai sekarang kan nggak ada pengiriman TKW dari Indonesia ke Taiwan, belum ada ya. Baru-baru ini baru buka, tapi kurang itu juga ya, belum lancar kayak dulu gitu loh. Tapi saya sangat-sangat bersyukur, Allah mempermudah saya bekerja di Taiwan. Alhamdulillah banget, saya sangat-sangat bersyukur ya teman-teman.